Pemirsa, 14 orang tertimbun longsor di Desa Ngerimbi, Kecamatan Bareng, Jombang, Jawa Timur. Longsor terjadi setelah hujan deras mengguyur wilayah tersebut terus-menerus. Ya pemirsa, ini kondisi yang kami tayangkan secara grafik untuk kondisi longsor di Jombang yang terjadi pagi tadi. Tanah longsor di Dusun Kopen, Desa Ngerimbi, Jombang, Jawa Timur, memakan korban jiwa. 4 rumah rata dengan tanah akibat tertimpa tanah longsor. Diperkirakan 14 orang tertimbun dalam peristiwa tersebut. Dan proses evakuasi saat ini pun masih terkendala oleh sulitnya medan serta kondisi rumah yang hancur. Dan masih menggunakan alat seadanya. Tim SAR dan petugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus melakukan proses evakuasi. Dan untuk mengetahui kondisi terkini di Jombang, Jawa Timur, kita akan bergabung dengan reporter TV One Shoim Ardiansyah. Shoim, bagaimana jalannya proses evakuasi hingga saat ini? Sampai saat ini memang proses evakuasi terhadap korban tanah longsor di Jombang ini masih terus berlangsung. Dan kalau tadi dikabarkan bahwa evakuasi hanya menggunakan peralatan seadanya, saat ini terlihat di belakang saya ini alat berat sudah diterjunkan untuk digunakan untuk mengevakuasi atau mencari sejumlah warga yang masih tertimbun di dalam longsoran ini. Dan dapat kami kabarkan bahwa saat ini proses evakuasi terus berlangsung, terlihat dari tim SAR dan BPBD serta aparat kepolisian dan TNI terus melakukan pencarian terhadap korban longsor yang diduga di dalam ini masih ada sekitar 8 karena dari 14 korban yang diduga tertimbun tanah longsor ini 6 diantaranya sampai saat ini sudah berhasil dievakuasi dalam keadaan tewas. Dan dapat kami gambarkan sedikit di lokasi kejadian bahwa 4 rumah yang memang jadi korban tanah longsor ini memang tepat berada di bawah perbukitan sekitar tingginya 100 meter, dan tepat pukul 2 tadi karena hujan deras tadi sehingga longsor terjadi dan langsung menimbun 4 rumah warga yang ada di lokasi. Dan terlihat saat ini di lokasi sendiri memang banyak warga atau ratusan warga terus berdatangan di lokasi ini untuk menyaksikan jalannya evakuasi. Sementara saat ini sendiri dari 6 korban yang berhasil ditemukan dalam keadaan tewas saat ini masih berada di masjid yang ada di dekat lokasi, dan nampaknya evakuasi saat ini terus berlangsung dan banyaknya warga yang ada di lokasi ini nampaknya cukup mengganggu jalannya proses evakuasi yang dilakukan oleh petugas. Bahkan mereka yang meskipun sudah dihimbau oleh petugas untuk sedikit menjauh, nampaknya warga masih terus mendekat untuk menyaksikan langsung jalannya proses evakuasi. Demikian sementara yang dapat kami kabarkan, nanti perkembangan akan kami kabarkan selanjutnya. Kembali ke Nane dan Sopian. Iya, Soim, dari 8 korban yang sementara ini sudah ditemukan dan sudah diamankan di masjid terdekat, informasi yang Anda dapatkan dari warga sekitar, apakah dari 8 korban itu ada anak-anak atau ada umurnya kira-kira antara berapa sampai berapa begitu, Soim? Memang kalau menurut warga sekitar memang para korban ini memang warga di sini memang ada yang orang tua. Namun secara detailnya kami belum mendapatkan informasi karena saat ini masih proses identifikasi oleh petugas, sehingga saat ini masih terus identifikasi terus berjalan. Begitu, Sofyan. Ya, ini kami konfirmasi kembali korban yang sudah ditemukan berjumlah berapa, Soim, dan yang masih saat ini belum ditemukan ada berapa? Jadi dari 14 warga yang tertimbun ini saat ini baru 6 korban yang sudah ditemukan, sehingga
saat ini masih sekitar 8 warga yang masih dalam proses pencarian. Ya. Jadi 6 korban sudah ditemukan dalam keadaan tewas. Begitu, Nana. Ini karena banyaknya warga yang ikut menonton, otomatis juga menyulitkan proses evakuasi. Selain itu, kendala apa lagi yang dialami oleh tim di lapangan, Soim? Iya, memang proses evakuasi memang nampaknya cukup sulit dilakukan oleh petugas karena lokasi kejadian ini memang cukup sulit untuk dijangkau, sehingga ini tepat di bawah tebing sehingga harus melewati beberapa persawahan gitu. Jadi lokasinya cukup sulit untuk dijangkau, begitu sehingga proses evakuasi nampak sulit dilakukan. Bahkan alat berat, untuk mendatangkan alat berat di tempat ini saja sejak tadi baru saat ini sampai di tempat ini karena jalannya yang cukup sulit untuk dijangkau. Begitu, Nan. Ya, Soim, kira-kira ketinggian dari tanah yang longsor tersebut berapa sentimeter, Soim? Kalau menurut pengamatan saya di lokasi bahwa ketinggian tebing yang longsor ini memang ada sekitar 100 meter, begitu, Sofyan. Baik. Dan menurut 100 meter. informasi warga memang sebelumnya tidak pernah terjadi longsor dan baru kali ini terjadi longsor dan memakan banyak korban. Iya, itu Begitu, Sofyan. Iya, selain ada rumah yang sekarang sudah tertimbun ya, Soim ya. Di rumah-rumah di sampingnya, apakah juga sudah ada rumah yang masih belum direlokasi begitu? Jadi begini, Sofyan, di lokasi ini memang rumah memang sangat berkelompok-kelompok, jadi berpisah-pisah. Ada 5 rumah di lokasi A, begitu juga nanti ada jarak lagi di lokasi B. Dan kebetulan di tebing tepat di lokasi ini memang hanya ada 4 rumah di sini dan jaraknya lumayan cukup jauh dari rumah-rumah tetangga gitu. Iya. Kalau dari titik longsor dengan rumah yang tertimbun, itu sebelumnya sebelum terjadi longsor, berapa meter kira-kira jarak antara titik longsor dengan rumah warga yang tertimbun tersebut, Soim? Jadi saat ini kalau pemantauan kami dari lokasi, memang 4 rumah ini memang jaraknya tidak jauh. Jadi ada mungkin sekitar 10 meteran atau begitu. Jadi tepat di bawah tebing yang sekitar tingginya 100 meter. Iya, Soim, lalu sebenarnya warga ini sudah tahu belum bahwa lokasi daerah mereka mendirikan rumah ini memang rawan longsor? Halo, Nana, Soim? baik Nana. Iya. Memang kalau melihat keterangan warga memang sebelumnya tidak pernah terjadi longsor sehingga warga berpikir mungkin tidak akan terjadi longsor di tempat ini. Namun ketika hujan deras terus terjadi sejak semalam sampai dini hari pukul 2 tadi, nampaknya baru saja terjadi longsor sehingga sebelum-sebelumnya warga jadi tidak menduga kalau akan terjadi longsor. Iya, Soim. Jarak antara titik longsor dengan jalan raya atau jalan utama itu berapa meter kira-kira, Soim? Jaraknya dapat kami gambarkan, jaraknya memang cukup jauh. Memang harus melalui persawahan jalan setapak gitu, Sofyan. Jadi sangat sulit, ada sekitar 200 meter dari jalannya. Baik, artinya untuk lalu lintas di sekitar titik longsor tidak terpengaruh begitu ya? Sampai saat ini tidak pakai roh, namun adanya hujan deras cuman membuat jalannya cukup rusak sehingga terpengaruhnya hanya gara hujan sehingga jalanan membuat jalannya agak tersedikit tergenangi air gitu, begitu saja. Ini alat berat yang diturunkan masih 1, begitu, Soim? Iya, Nanda, saat ini masih 1 alat berat dan ini pun sangat sulit untuk sampai di lokasi longsor. Iya, baik. Terima kasih, Soim Ardiansyah. Nanti kami kembali bergabung dengan Anda untuk mengetahui kondisi terkini dari Jombang, Jawa Timur.